Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Saputra dari kelas SI6B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Royal. Di video ini, saya ingin memberikan tips dan trik sukses budidaya lele untuk pemula, mulai dari persiapan kolam sampai panen. Pertama, tentu saja kita butuh kolam. Ada 4 jenis kolam yang biasa dipakai untuk pembesaran lele. Yang pertama kolam terpal, kemudian kolam tanah, kolam beton, dan kolam bioflok. Buat teman-teman yang mau hemat budget, kolam terpal atau kolam tanah bisa jadi pilihan, karena kolam terpal mudah didapat dan nggak butuh biaya besar. Kolam tanah juga murah, tetapi pastikan tanahnya aman dan bebas dari bahan kimia. Kalau teman-teman punya dana lebih, kolam beton lebih awet, bisa untuk jangka panjang, serta kuat dan kokoh. Dan untuk teman-teman yang mau pakai teknologi, bisa juga kolam bioflok yang kualitas airnya lebih terjaga. Tetapi, kurang saya sarankan untuk pemula. Setelah teman-teman sudah menentukan kolam yang ingin dijadikan wadah untuk pembesaran lele, selanjutnya kita persiapkan air. Air kolam perlu difermentasi sekitar 3 harian sebelum bibit lele ditebar. Guna dari fermentasi air sebelum ditebar agar air memiliki kadar oksigen yang cukup dan bibit dapat dengan mudah beradaptasi. Misalnya, kalau pakai kolam beton yang baru saja dibangun, biasanya masih ada sisa-sisa semen. Cuci dulu kolamnya sampai bersih. Bisa juga rendam potongan batang pisang selama 3-7 hari untuk membantu menetralisir sisa semen. Setelah kolam bersih, isi dengan air bersih. Tambahkan garam krosok sekitar 100 gram per meter kubik air. Garam ini fungsinya untuk menetralkan air, mengurangi stres ikan, dan membersihkan bakteri di kolam. Sebelum tebar bibit, pastikan kepadatan bibit lele sesuai. Idealnya 200-300 ekor per meter kubik air. Buat contoh, kalau kolam ukurannya 3x3 meter dengan kedalaman 1 meter, 3x3 berarti 9 meter kubik. Lalu 9 dikali 250 ekor. 250 ekor itu kita ambil dari kepadatan tadi, 200-300, jadi kita ambil tengahnya. Jadi sekitar 2250 ekor bibit lele. Tetapi itu masih hitungan tebar padat. Untuk yang minim resiko, bisa coba tebar di 100 ekor per meter kubik. Sebelum tebar, biasakan dulu bibit dengan suhu air kolam. Caranya, masukkan kantong bibit ke dalam kolam selama beberapa menit agar ikan bisa beradaptasi dengan suhu kolam dan mengurangi risiko stres selama di perjalanan. Selanjutnya, pemberian pakan. Pakan utama biasanya memakai pelet. Untuk per 1000 ekor lele, dari awal tebar sampai panen, butuh sekitar 3 sak pelet. Kalau 2000 ekor, berarti sekitar 6 sak. Pakan bisa diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tetapi, hindari pemberian pakan saat hujan atau setelah mengganti air, karena lele bisa stres. Untuk menjaga kualitas air, bisa tambahkan tanaman eceng gondok di kolam. Selain menjaga kualitas air, eceng gondok juga bisa menyerap zat berbahaya. Agar lebih jelas, saya kasih gambaran perkiraan modal yang harus Anda siapkan dari budidaya lele ini. Yang pertama, untuk harga bibitnya 2.250 dikali 150 rupiah, yaitu sekitar 562.000, ditambah dengan biaya pakan yang satu saknya 385.000, tergantung di wilayah masing-masing. Karena kita membutuhkan 6 sak, jadi 385 dikali 6 sama dengan 2.310.000. Untuk biaya vitamin dan air kita anggap saja 200.000. Jadi 562.000 tambah 2.310.000 tambah 200.000 sama dengan 3.022.000. Dari 2.250 ekor,
biasanya target panennya sekitar 200 kg lele dan harga jual ke pengepul sekitar 18.000 per kilo. Totalnya sekitar 3,6 juta atau 3.600.000 rupiah. Jadi untuk untung bersih dari pembesaran lele jika full pelet hanya 600.000 per 2.000 ekornya. Memang begitu kenyataannya. Untuk menyiasati itu, kita bisa budidaya dengan skala besar agar keuntungan bisa berkelipatan. Tetapi tentu saja itu membutuhkan biaya yang besar. Cara lainnya adalah dengan memberikan pakan alternatif, misalnya ayam tiren, usus ayam, untuk memperkecil pengeluaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.